Selamat sore saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita menyanyikan pujian cintanya dan kasihnya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk pengampunan. Ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang membaharui kehidupan kami dengan anugerah-Mu yang begitu berlimpah. Biarlah kehidupan kami mau taruh di kaki Tuhan. Engkau yang membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan Tuhan, Engkau mau pakai kami sesuai dengan rencana. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Ampuni segala kesalahan kami. Baharui kami Bapa bagaikan bencana. Bencana yang siap dibentuk sesuai dengan kehendak. Inilah hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Biarlah hidup kami berikan untuk Tuhan pakai sebagai apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terpuji nama Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan di dalam pujian dan belajar untuk mengerti akan firman-Mu Bapa. Sehingga firman-Mu yang menuntun kami, menerangi setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih kami nikmati ini. Terpuji nama Mu Bapa. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Rasakan Kuasa Allah Turunlah. Rasakan kuasa Allah
sementara kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus.
kami Roh Kudus. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu tuntunan bimbingan-Mu sampai langkah kami yang terakhir Tuhan. Berkati hamba-Mu sudah melayani dalam pujian bahwa kami masuk hadirat-Mu. Berkati pemain musik. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pendalaman kita. Garis besar perjalanan hidup Yakub sampai di poin 17, yaitu Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Kejadian 48. Kejadian 48 ayat 1. Kejadian 48 ayat 1. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Baik, saudara, kita melihat di ayat ini kita melihat ya Yusuf peka ketika dikasih kabar kalau ayahnya sakit ya. Ini memang mendekati kematian Yakub ya. Jadi Yusuf peka, kemudian dia bawa anaknya kepada ayahnya ya. Nah, kita lihat dulu di dalam Kejadian, kita mundur dulu Kejadian 41. Kita punya Allah yang luar biasa, saudaraku. Allah yang tahu menghibur Yusuf, Allah juga tahu menghibur kita ya. Kita lihat Kejadian 41 ayat 51. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat atasnya, ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Nah, saudara, kita melihat rupanya kalau kita membaca, Yusuf tidak langsung punya anak. Tetapi anak itu lahir ketika di tahun-tahun kelimpahan itu. Jadi rupanya ada waktu. Ya, di 7 tahun kelimpahan itu. Saudaraku, menjelang akhir tahun kelimpahan. Nah, makanya di ayat 50 dikatakan sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah. Jadi 7 tahun kelimpahan itu menjelang akhirnya baru Yusuf punya anak. Dan kita melihat, saudara, ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, ya artinya Manasye, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Saudara, dari ayat ini, dari ungkapan ini, saudara, arti Manasye dikatakan Allah telah membuat aku lupa sama sekali, luar biasa ya. Kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku.
Jadi saudara, rupanya yang membuat Yusuf menderita pergumulannya adalah kesukarannya, juga kenangan-kenangan kepada rumah bapaknya. Ini sesuatu yang berat untuk Yusuf. 13 tahun Yusuf. Beberapa minggu lalu saya katakan Yakub merasa pahit, hidup dalam hati yang dingin, semangatnya dingin, saudaraku. Itu kurang lebih 22 tahun. Nah, saudara, kita melihat rupanya sekian lama, saudara, Yusuf bergumul dengan keadaan kesukaran-kesukaran yang dia alami, juga kenangan-kenangan rumah bapaknya. Saudara, kalau kenangan buruk ya dilupakan aja. Tetapi masalahnya yang dihadapi oleh Yusuf, Yusuf di rumah bapaknya penuh kenangan manis. Nah, ini yang membuat Yusuf begitu menderita. Makanya ketika dia punya anak, yang pertama diberi nama Manasye. Dan artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Kita melihat, saudaraku, Tuhan menghibur Yusuf. Saya juga mau katakan Tuhan juga tahu menghibur kita. Mungkin ada hal-hal yang begitu berat menjadi pergumulan kita. Begitu menyiksa batin kita. Kalau kita ingat langsung, aduh. Tapi saudara, kita melihat Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Sama dengan Allah yang disembah oleh Yusuf. Yusuf dibawa masuk ke dalam rencana Tuhan. Jalan-jalannya tidak seperti jalan-jalannya yang diharapkan oleh Yusuf. Satu keadaan yang berat. Tetapi kita melihat, saudara, pada waktunya Tuhan punya cara untuk menghibur Yusuf. Lahirlah Manasye. Yang punya arti tadi, Allah ya, bukan Yusuf berusaha melupakan. Mungkin Yusuf berusaha melupakan tapi tidak bisa ya. Tetapi di sini dikatakan Manasye, artinya Allah. Jadi dia mengakui Allah lah yang menolong dia, membuat dia lupa sama sekali kepada kesukaran yang pahit. Kesukaran yang dialami yang begitu pahit. Dan juga Tuhanlah, Allah lah yang membuat Yusuf lupa sama sekali kepada kenangan-kenangan rumah bapaknya. Saudaraku, dia pasti ingat kasih sayang Yakub yang luar biasa. Saudara, dia dibedakan dengan saudara-saudaranya. Perlakuan istimewa itu sangat menyiksa. Tetapi saudara, tetapi Allah membuat Yusuf lupa sama sekali. Allah menghibur Yusuf. Saudara, dalam hidup kita pun sama. Terkadang kenangan-kenangan yang sangat indah, manis di keluarga kita. Tuhan bawa kita merantau jauh, terpisah dari mereka. Terkadang kita teringat saat-saat yang begitu manis, teringat kasih sayang orang tua, dan itu membuat kita menderita. Kita merasa kesepian, saudaraku. Tetapi kita melihat Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, amin. Saudara, dia tahu menghibur Yusuf. Saya juga mau tekankan, dia tahu menghibur kita. Dia tahu kapan, saat-saat mana, saudara, dia bebat hati kita. Dia bebat hatinya Yusuf.
Coba kita lihat dulu, ini jangan ditutup, tapi kita lihat dulu di dalam Filipi 3. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Terkadang ini pun kita harus lakukan, saudara. Kita harus berani juga melepaskan kenangan-kenangan yang begitu manis. Kenangan-kenangan yang begitu indah. Saudara, Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita pun harus berani melepaskan kenangan-kenangan indah. Yang terkadang itu menghalangi kita masuk dalam rencana Tuhan. Kenangan, kalau Yusuf masih di rumah bapaknya, saudara, dengan segala kesenangan, kenikmatan, saudara, Yusuf tidak akan bisa menggenapi apa yang terjadi. Rencana Tuhan. Saudara, terkadang memang Tuhan memaksa kita keluar dari zona nyaman kita. Tuhan memaksa kita keluar dari keadaan yang begitu nyaman, nikmat untuk kita. Saudara, kita pun harus belajar melupakan kesenangan-kesenangan supaya kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Supaya kita bisa melihat kemuliaan yang lebih lagi. Saudara, Tuhan menghibur hati Yusuf dengan hadirnya Manasya. Bukan cuma sekedar nama, tetapi saudara, ini satu kesaksian yang Yusuf sampaikan. Kalau saudara, dia dihibur oleh Allah. Saudara. Baik, sekarang kita kembali ke Kejadian 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam, nah ini coba lihat, dalam negeri kesengsaraanku. Dari rumah bapa yang penuh kenangan manis, Yusuf ditarik paksa keluar untuk masuk rencana Tuhan. Dilemparkan ke satu negeri yang dia sebut negeri kesengsaraan. Mesir. Saudara, kenapa kesengsaraan? Ia terpisah dari orang yang dicintainya. Dia ada di satu situasi kondisi yang tidak pernah diharapkan. Dia ada di situasi kondisi yang sekali lagi saya mau katakan dia tidak pernah harapkan, tidak pernah inginkan. Dia hidup dengan orang-orang asing yang tidak pernah menghargai dia karena dianggap dia budak. Dan memang dia budak. Kesengsaraan jadi budak bukan enak. Jadi budak menderita, saudara. Memang ada penyertaan Tuhan di situ. Tetapi sekali lagi Yusuf berkata, negeri kesengsaraanku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia dijual jadi budak. Bekerja di rumah Potifar. Saudara, penyertaan Tuhan membuat dia dipercaya, tuannya diberkati. Saudara, dia mulai melihat sedikit kenikmatan. Tetapi kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara karena difitnah. Negeri kesengsaraan. Dipenjara bukan karena bersalah. Dipenjara karena difitnah. Dan tidak ada vonis waktu tertentu. Makanya
Yusuf katakan negeri kesengsaraan. Tetapi di sini dikatakan Efraim artinya Allah membuat aku mendapat anak. Sekali lagi, anak itu masa depan orang tua. Bu Bende punya Arja dan Edo, 2 orang anak laki-laki. Itulah masa depannya. Masa depan apa? Nanti ada keturunan berikutnya. Senang jadi oma. Senang jadi oma. Saudaraku, ini aneh ya. Allah memberi anak atau masa depan di negeri kesengsaraan. Saya teringat saudara ada 2 ayat yang mencatat. Mungkin banyak, tetapi ada 2 ayat yang saya mau sampaikan. Yaitu di dalam Yeremia 31. Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat Yeremia 31 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Ia, Israel, mendapat kasih karunia di mana? Di padang gurun. Yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Mendapat kasih karunia di padang gurun, di tempat kesengsaraan, di tempat penderitaan, di tempat yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali inilah cara Tuhan. Yusuf mendapat Efraim, anak, dalam negeri kesengsaraannya. Dia memperoleh masa depannya di negeri kesengsaraannya. Tuhan berikan jodoh di sana. Tuhan berikan anak di sana. Bentar, jodoh, Tuhan angkat dia, saudaraku. Tuhan berikan masa depan di negeri kesengsaraannya. Kita anak-anak Tuhan, saudara, jangan menghindari hal-hal seperti ini. Seringkali kita mau nyaman-nyaman saja. Ketika ada masalah, kita mulai menghindar, lari. Padahal Yusuf sebetulnya juga enggak mau. Tetapi saudara, akhirnya Yusuf tidak pernah menyesali. Kenapa? Tidak menyesali rancangan jahat kakak-kakaknya. Kenapa? Karena dia baru mengerti. Jalan Tuhan bukan jalannya dia. Rancangan Tuhan bukan rancangannya dia. Dia baru mengerti Tuhan itu baik. Nah, saudara, di sini dikatakan ia, Israel, mendapat kasih karunia di padang gurun. Ada lagi. Ini mungkin ayat terakhir. Hosea 2 ayat yang ke-13-14. Hosea 2 ayat 13-14. Sebab itu sesungguhnya aku Tuhan ini akan membujuk dia. Saudara, membujuk umatnya dan membawa dia ke Taman Eden. Bukan. Membujuk dan membawa dia ke padang gurun, ke tempat kesengsaraan, ke tempat penderitaan, ke tempat yang tidak bagus, ke tempat yang tidak menarik. Dan berbicara menenangkan hatinya. Saya juga tidak mengerti. Kenapa Tuhan menenangkan kok di tempat yang tidak baik? Padang gurun. Tetapi lihat, ayat selanjutnya dikatakan apa? Ayat 14.
aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Aneh. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka ia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Sebentar. Saudara, Yesaya 32, coba kalau kita lihat, kok di sini dikatakan sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, menenangkan dia. Terus dari sana Tuhan akan memberikan kebun anggur dari padang gurun. Mustahil secara akal, tapi mari kita lihat Yesaya 32 ayat yang ke-15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kita lihat. Jadi saudara, dari sana, dari padang gurun Tuhan akan memberikan kebun anggur. Apa yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, Tuhan bisa merubah negeri kesengsaraan menjadi negeri penuh harapan. Amin. Kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan karena nggak enak untuk kita. Tapi dari situ saudara, oleh kuasa Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan akan membujuk dan membawa umatnya ke padang gurun. Di sana ditenangkan. Tapi selanjutnya dikatakan apa? Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Sekali lagi ini sesuatu yang aneh, yang gak masuk akal. Bagaimana kebun anggur diberikan dari padang gurun? Tetapi firman Tuhan menjawab. Sampai dicurahkan roh. Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan gak ada yang mustahil. Amin. Saudara, negeri kesengsaraan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, kebun anggurnya. Jadi saudara, kalau kita jadi penurut ketika Tuhan bawa kemana, Tuhan keluarkan kita dari zona nyaman, kita direpotin, sibuk, capek melayani, sudah capek kerja, terus masih disuruh ini, suruh itu melayani Tuhan. Aduh capek. Saudara percayalah, itu negeri kesengsaraan. Tapi dari situ Tuhan memberikan anak, Tuhan memberikan masa depan, Tuhan memberikan kebun anggur. Kebun anggur. Anggur bicara sukacita. Saudara, Tuhan akan ganti ratap tangis kita. Tuhan akan bukakan kain kapung kita. Saya juga merasa aneh, saya mau saksikan saudara. Dalam kondisi saya lemah rohani saya. Saudara, saya merasa saya tidak layak melayani. Tetapi hal yang aneh terjadi saudara. Ketika saya melayani, saya merasakan kemenangan saudara. Saya merasakan sukacita. Aneh saudara. Berapa waktu lalu Pak Tony kirim video di WA grup EH tentang Ibu Pendeta Hana yang sempat kena COVID. Saudara, dia dirawat. Ibu Hana bersaksi. Rupanya waktu kecil masih remaja dia sakit. Saudara. Tetapi Tuhan pakai dia untuk mendoakan orang-orang sakit di rumah sakit.
sementara dia belum sembuh. Nah ini, saya pun berdoa saudara, Tuhan pulihkan saya, baru saya mau melayani. Saya bersyukur ada istri penolong yang baik. Dia ngomong, maju Pi, maju. Saudara, saya ragu-ragu. Sebab saya merasa saya kayak orang munafik. Tapi oleh dorongannya saudara, saya ngomong, aneh yang terjadi. Dalam kelemahan, saya maju untuk melayani. Saudara, di situ pemulihan terjadi. Saudara, Ibu Hana juga gitu. Waktu dia remaja dia ngomong, sementara dia mendoakan sambil dia nyeret kakinya, katanya dia seret badannya. Dia doakan orang sakit Tuhan sembuhkan. Sementara doakan orang sakit, bukan cuma orang yang sakit sembuh, dia juga sembuh saudara. Tidak masuk akal. Bagaimana di padang gurun Tuhan berikan kebun anggur. Gak masuk akal. Tapi itu firman Tuhan. Haleluya. Itu firman Tuhan. Ketika kita menurut roh Allah dicurahkan, maka negeri kesengsaraan akan menjadi negeri kesukaan. Kita akan memperoleh anak masa depan. Kita akan mendapatkan kebun anggur. Puji Tuhan, biarlah ini kita imani ya. Mari, kalaupun kita merasa lemah, saudara jangan sekali-kali kita undur. Kalau Tuhan tarik kita di negeri kesengsaraan, gak apa-apa, jalan aja. Jalan aja. Di situ nanti kita lihat. Saudara, kita akan dapat Efraim. Mendapat anak di negeri kesengsaraan. Masa depan. Dari sana memperoleh kebun anggur. Baik, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah ini memberi kekuatan kepada kita. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bangga menyembah-Mu, Allah yang setia. Allah yang tahu menghibur umat-Nya. Allah yang tahu membebat setiap luka hati umat-Nya. Seperti Engkau menghibur Yusuf Tuhan, kami percaya Engkau juga menghibur kami.
Bahkan hal yang mustahil bagi kami itu terjadi. Tuhan, di negeri kesengsaraan mendapat anak luar biasa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Dari padang gurun Tuhan kami mendapatkan kebun anggur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya janjimu. Meteraikan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Biarlah mereka dikuatkan, mereka diberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.